Nah ini teman-teman ya, kemungkinan ada kesalahan dari nomornya yang Anda pasang. Kemungkinan. Jadi si bearing ini terlalu sesak di waktu dipasangnya. Itu kesalahan nomor, misalnya 6206. Salah nomor aja, 6205. Ini sudah lain, udah longgar ini, udah longgar. Jadi harus benar-benar tepat dari nomornya. Sekali lagi, kalaupun Anda membeli bearing ataupun klaher, jangan dibawa contohnya. Bawalah nomornya, ditulis nomornya, dikantongin, mau ke kota, mau ke mana, itu yang dibawa. Jangan dibawa ininya. Karena orang toko nantinya akan begini. Kecuali mereka mempunyai alat, pakai SIDMAT, itu akan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia, tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pengelola penggilingan padi, khususnya para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun mau berbagi tip, yaitu cara pemasangan bearing. Video kali ini masih ada sambungannya dengan video yang kemarin yang sudah saya upload, karena ada beberapa komentar juga yang datang dari Pak Yana dari Banten ya, Pak Markot juga dari Irian Jaya, Pak Samsul dari NTB. Isi komentarnya begini ya, Pak, bagaimana cara pasang bearing untuk LM bagian rollnya dengan benar, karena selalu panas dan cepat rusak. Nah, ini komentar ini Pak Yana dari Banten, Pak Markot dari Irian Jaya, dan juga Pak Samsul dari NTB, ini sama ya isi komentarnya. Pada video kali ini saya mau kupas masalah ini teman-teman ya. Jadi masih ada kaitannya dengan video yang kemarin yang sudah saya upload. Oke, saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan sampai di-skip karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan lupa silakan klik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini. Dan juga komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, yang masih merah tombol subscribe-nya silakan diklik dulu. Dan jangan ketinggalan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Nah teman-teman, pertanyaan dari Pak Yana, Pak Markot, dan Pak Samsul adalah seperti begini. Dia memasang klaher yang semacam ini, ataupun bearing yang semacam ini, katanya selalu panas di bagian molen, bagian rollnya. Kenapa katanya? Dan ini cepat rusak dan cepat hancur ini, si bearing ini. Nah, ini sebetulnya hal yang sangat mudah teman-teman. Tetapi bagi para pemula mungkin satu kesulitan juga kalaupun mengalami kendala semacam ini. Dan sebelumnya saya mau salam dulu nih buat teman kita Iputu Sumber Kawan dari Sulawesi Selatan. Bagaimana nih kabarnya Om Iputu? Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat sekeluarga ya. Bagaimana masalah Yanmarnya? Apakah sudah ada perubahan? Saya lihat dari para komentar itu juga yang dari Yanmar ada masuk ya, tetapi tidak memberikan solusi yang terbaik. Hanya memberikan nomor untuk pengaduan. Yang saya harapkan kita kan seharusnya gitu ya, baik itu dari anak perusahaan ataupun dari perusahaannya, seharusnya memberikan informasi ataupun jalan keluar yang terbaik seharusnya itu ya. Karena mungkin untuk menghubungi nomor-nomor yang pusat itu sangat sulit dan memerlukan pulsa yang tidak sedikit.
Dan juga buat teman-teman yang satu nasib mempunyai kendala seperti Putus Berkawan dari Sulawesi, mudah-mudahan dengan adanya ataupun dengan kiriman video dari Sumber Kawan, teman-teman semua yang mempunyai kendala semacam itu bisa ada solusinya dengan membaca para komentar di bawah. Dan tak lupa juga saya mau salam-salam dulu nih buat Pak Sudrajat yang mempunyai Bandung. Selamat berjumpa Pak Sudrajat. Bagaimana nih, udah lama tidak pernah kelihatan komentarnya. Dan juga Pak Denny ataupun Pak Andre Pangestu dari Garut. Wilujeng Pak, Wilujeng Boboran. Oke Pak Denny di Garutnya, Wilujeng. Pak Herman FM Cirebon. Mudah-mudahan usahanya semakin maju Pak. Dan juga Pak Dadang Samputra di Sumeneb, Madura. Sudah lama nih tidak pernah muncul. Pak Satidin juga dari Indramayu, udah lama nih, udah tidak pernah nongol, udah lama. Ya buat semuanya aja nih teman-teman yang selalu aktif dan selalu komen di video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan pada sukses. Oke, kita lanjut mengenai pertanyaan dari Pak Yana, Pak Markot, Dirian Jaya, dan juga Pak Samsul, NTB, mengenai pemasangan bearing ya. Nah ini, bearing ini teman-teman ya, kata Pak Yana, bagaimana cara pasang bearing LM dengan benar? Ini selalu panas katanya pemasangannya. Nah jawabannya sebetulnya sangat singkat ya teman-teman. Sangat singkat sebetulnya. Mengenai pemasangan bearing ini, kalau panas itu ada cuma satu faktor ya. Cuma satu faktor. Mungkin kalau panas, kalau cepat panas pemasangan bearing ini, diakibatkan karena terlalu sesak pemasangan. Mungkin hanya itu teman-teman ya. Tetapi di sini untuk penyelesaiannya, jalan keluarnya bagaimana cara pemasangan dengan benar untuk bearing-bearing ini. Di sini saya hanya mencontohkan saja bearing yang semacam ini teman-teman ya. Jadi dalam pemasangannya, misalnya teman-teman pemasangan untuk ke bagian LM aja ya, bearing semacam ini, tutorialnya sebetulnya sudah ada. Dulu sudah saya upload ya, videonya sudah ada. Mungkin terlalu sesak pemasangannya. Nah, terlalu sesak di sini ada beberapa faktor yang menjadikan sesak dari pemasangan bearing ini. Pertama, mungkin ini nomornya terlalu kegedean. Misalnya ya, untuk bearing ke bagian roll aja ya, umumnya yang dipakai 6206. Umumnya itu. Mungkin ada kelebihan itu angkanya, ujung angkanya ya. 6 itu jadi 7 ya. 6207 misalnya itu. Nah ini akan berakibat juga ini akan kegedean dan akan sesek ke komklahernya. Dan lama-lama itu kalau dipakai si bearing ini akan panas. Nah ini hal ini teman-teman ya, sebetulnya menjadi satu pekerjaan buat kita pada peralatan kita yang dipakai, baik mesin poles ataupun mesin-mesin yang lainnya untuk mengontrol kelaher ini panas atau tidak, itu bisa diraba di bagian luarnya ya, bagian luar, atau kalaupun dalam mesin poles ataupun LM ya bagian luarnya bisa diraba. Nah ini hal yang panas ini biasanya akibat terlalu sesek. Tetapi ada juga teman-teman panas akibat misalnya ini udah kering, udah tidak ada gemuknya, udah mengering. Bisa juga itu mengakibatkan panas terhadap lahar. Nah ini kalaupun dibiarkan lama-lama si kelahar ini akan rusak si kelahar ini. Nah seharusnya itu kita cepat tanggap, jangan sampai dibiarkan, cepat diperbaiki dan dilihat. Nah untuk penyelesaiannya dalam pemasangan bearing ini, tadi sudah saya katakan, untuk nomornya ini harus yang pas. Misalnya yang biasa saya dipakai misalnya 6206, itu harus itu yang dipakai. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau beli itu jangan dilihat contohnya, di bawah aja contohnya ini, jangan begitu ya teman-teman ya. Kita sekarang udah mengetahui dari video saya di ini teman-teman ya. Jadi dalam pembelian kelahar nggak usah dibawa ininya ke berat-berat, buat apa? Teman-teman ditulis aja
Di sini ada nomornya, yang aslinya berapa, 6206 misalnya. Ditulis saja itu, hanya tulisan sedikit, teman-teman bisa beli ke kota kemana. Nah itu ya, jadi nantinya itu di kardusnya itu ada nomornya juga kan, 6206. Jadi kita tidak akan kesalahan dalam pembelian. Kalaupun dibawa contohnya, orang-orang toko itu kan nantinya akan menyamakan seperti begini. Wah ini sama katanya. Sedikit juga ini ya diraba dengan tangan begini. Kalau pabrik kan dengan alat. Nah itu teman-teman ya. Jadi dalam pembelian ini kelahar harus pas dengan nomornya, nomor kelahar ini. Nah itu mungkin satu jawaban saya buat Pak Yana dari Banten, juga Pak Markot dari Irian Jaya, dan juga Pak Samsul dari NTB untuk penyelesaian bearing LM ya, bagian roll cepat panas, mungkin itu akibat terlalu sesak. Dan juga teman-teman, sebetulnya sekali lagi saya katakan ya, udah ada video yang dulu yang sudah saya upload, tetapi nggak apa-apa, saya akan beban lagi ya. Mengenai pemasangan kelahar ini, misalnya teman-teman ini punya komnya itu, dudukannya itu ataupun rumah kelaharnya itu udah kena ya, udah aus misalnya, udah aus. Nah, begitu dimasukin ini si kelahar, ternyata misalnya longgar. Apa yang kalian perbuat setelah longgar itu? Biasanya umumnya ya, biasanya umumnya itu biasanya suka diganjel ini menggunakan seng ataupun apa ya, itu. Nah, saya hanya menyarankan saja buat teman-teman ya, kalaupun mengganjal janganlah menggunakan seng, gunakanlah misalnya seng-seng yang aluminium ya. Gunakanlah seng-seng aluminium, ini bekas misalnya minuman itu ya, seperti Fanta, Coca-Cola, yaitu sengnya itu cukup bagus sebetulnya untuk mengganjal ini seng bekas minuman itu ya, itu, dan nyobeknya juga pakai gunting cukup enak, juga lembek gitu ya. Dan juga kalaupun nantinya terlalu sesak itu karena itu aluminium, dia akan melonggar gitu, lain lagi dengan seng besi itu lain lagi itu, dia kalaupun sudah sesak terus aja sesak gitu ya, tidak melonggar itu. Nah, dan juga kalaupun diganjel menggunakan seng tadi aluminium tadi yang bekas minuman itu ya, itu dalam pemasangannya juga cukup gampang teman-teman ya, dalam pemasangannya cukup gampang. Nah itu satu solusi buat teman-teman mengenai kelonggaran ini. Dan juga nanti akan saya perlihatkan juga sama teman-teman, kalaupun misalnya punya komnya sudah membuyung, apalagi dalam blok LM-nya itu ya udah membuyung, begitu masuk, kalau di luarnya itu sesek, begitu masuk ke dalam itu longgar, dan berarti itu udah membuyung. Nah ini tidak akan ada kekuatan untuk menahan kelahar ini, jadi dia longgar aja tetap itu akan cepat panas juga karena tergesek sama putaran ini, karena ini akan ikut memutar kalaupun itu udah longgar. Nah nanti akan saya upload videonya mengenai cara memasang bearing ini ya, cara memasang bearing ini kalaupun rumah kelaharnya ataupun rumah bearingnya ataupun bloknya itu udah membuyung. Itu sangat simpel menggunakan plastik steel teman-teman ya, sangat simpel itu. Saya dulu sering gitu ya, cuman itu harus dibersihkan dulu. Nanti tutorialnya akan saya upload ya mengenai pemasangan ini. Juga teman-teman ya, masalah sumber panas ini juga ya, mungkin teman-teman itu si kelahar udah lama ataupun ada kotoran juga yang masuk dari tutup kelaharnya itu kurang rapat, jadi kotoran tuh masuk ke dalam ke kelahar ini, yang akibatnya si kotoran itu akan mengeringkan gemuk yang ada di sini. Nah akhirnya si gemuknya mengering dan panas ke kelahar, itu juga bisa ya. Jadi dalam tutorial yang dulu yang sudah saya upload mengenai pemasangan kelahar sudah ada itu ya, itu harus benar-benar rapat dan rapih untuk kutub kelahar ini. Jadi tidak boleh ada kotoran yang masuk baik lewat depan ataupun lewat belakang. Nah itu teman-teman ya, ini saya hanya sharing aja ya, mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang sudah senior, mohon maaf, ini tutorial ini hanya untuk para pemula saja. Nah itu ya. Untuk pemasangan kelahar ini teman-teman ya, sebetulnya cukup mudah, tadi sudah saya katakan. Yang penting mah teman-teman udah merasa panas, dibuka dan sering digemukin. Nah, dalam tutorial yang dulu sudah saya katakan teman-teman, kapan waktunya menggemukkan ataupun memberikan gemuk ataupun oli ke kelahar ini. Kapan waktunya untuk
bagian roll MLM ya, untuk bagian rollnya ataupun buat LM ataupun buat yang lainnya sama itu ya, itu ada waktu khusus, kapan waktunya, ada tutorialnya yang dulu yang sudah saya upload gitu ya. Silahkan tonton ya cara jadwal melumasi kelahar ini. Nah itu teman-teman ya, jawaban saya mungkin sudah lengkap menjawab pertanyaan Pak Jana dari Banten, Pak Markot di Rian Jaya, dan juga Pak Samsul NTB. Terima kasih Anda sudah melontarkan komentar yang cukup baik, dan saya hargai semua komentar dari semuanya. Dan mungkin saya pilih ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering saya angkat dijadikan sebuah konten. Terima kasih Anda sudah mendukung video saya. Setelah mengklik tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan usaha Anda, usaha kalian pada maju, pada sukses, dan pada berkah semuanya, juga pada sehat semuanya. Dan juga saya ucapkan yang terakhir, selamat berjumpa di video berikutnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.